Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Amma ba'du. Puja puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pada hari ini kita masih diberikannya umur yang panjang, kemudahan rezeki, kesehatan badaniah dan kekuatan ibadaniah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah sholat amal ibadah kami ya Allah, yang mana kurang sempurna mohon disempurnakan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan beriring salam ke pangkuan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa peradaban Islam, nikmat iman yang kita rasakan pada hari ini. Ya, buat anak-anak kami semuanya, tak disangka-sangka kita hari ini sedang dihadapkan sebuah corona ataupun COVID-19. Ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga corona ini cepat pulang. Hijrah dari Lok Sumawe, dari Aceh, begitu juga dari Indonesia. Bisalah kita berkata kepada halo corona, pulanglah ya. Judul pada hari ini kita bahas tentang corona. Kalau kita lihat corona ini telah terkenal sekali di seluruh dunia, mencapai 200 negara lebih yang mengatakan asalnya dari Wuhan, Tiongkok. Sebagai hikmah kita pada hari ini, dengan hadirnya corona di Indonesia, baik pun di provinsi lain, berarti corona ini telah mendidik kita untuk bersih. Pertama dulu adalah bersih tangan. Bersih tangan. Bersih diri dengan mandi. Dengan mandi. Bersih dengan pakaian. Pakaian harus bersih. Ya. Kalau bisa buat anak-anak kami semuanya, coba agar membantu orang tua di rumah bersih kamar masing-masing. Bersihkan kamar semua yang ada di rumah. Kemudian bersih tempat dapur, tempat masak, tempat cuci kita. Kemudian bersih dalam sebuah rumah. Kemudian bersih depan rumah dan belakang rumah atau pekarangan-pekarangan rumah. Ini diajarkan kita untuk bersih. Terutama sekali adalah bersih toilet, bersih tempat kamar mandi, bersih jamban, bersih WC-nya. Jangan sempat jorok, kuning, hitam, perlu itu bersih. Kita juga pada corona ini diajarkan bersih, melaksanakan berwudu, sholat 5 waktu, bersih.
tangan dicuci bersih. 5 kali satu hari satu malam. Nah, kemudian kita harus bersih dari makanan. Bukan bersih daripada bersihnya bakteri, tetapi bersihnya dari makanan yang halal. Halalan thayyibah. Nah, halalan thayyibah. Kalau haram, tutup mulutnya, haram. Nggak boleh masuk, haram. Kalau halal, masih disaring dia, halal. Tapi kalau sudah kena thayyibahnya, halalan thayyibah, masuk. Halalan thayyibah. Begitu juga dengan kita, umpamanya ada hewan yang kita makan, harus hewan yang halal. Tapi jangan salah, hewan yang halal pun nanti bisa haram. Karena saat pemotongan, penyembelih yaitu tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, ini yang membuat kita untuk bersih. Apa yang disampaikan hadirnya corona pada hari ini. Jadi oleh karena itu bersih. Ya, bersih. Nah, kemudian corona juga ada hikmahnya, membawa kita, mengajarkan kita berkumpul dalam sebuah keluarga. Ya, berkumpul dalam sebuah keluarga. Ada hari ini ayah dan ibu jadi guru, anak-anak kami jadi murid, karena ada yang belajar online. Ya, ada yang hari ini ibunya berpendidikan bawah tidak paham, ada yang menengah juga tidak paham, ada yang menengah atas juga tidak paham, ada yang bukan backgroundnya pun guru juga tidak paham, sehingga keriting rambut katanya, capek. Coba anak bapak bayangkan, sayang nggak kita kepada guru yang selama ini dalam satu buah lokal minimal 30 sampai 38 ataupun 42 per lokal. Bermacam-macam karakter mereka hadapi. Itulah guru. Nah, jadi oleh karena itu bersyukurlah kita, hargai, hormatilah guru agar ilmu itu berkah. Dengan belajar sedemikian, kita juga banyak ilmu IT. Bagaimana menggunakan fotokopi, bagaimana kompres lagi videonya supaya bisa dikirim, tidak banyak kali MB-nya dan sebagainya. Kalau umpamanya 1 GB bisa dikecilkan dia menjadi 500 MB ataupun dan sebagainya. Inilah yang saya katakan tadi pada hari ini buat anak-anak kami. Ya, marilah kita dengan berada di rumah, coba. Nah, hari ini kita bisa saya katakan, ya, di daerah lain masjid ditutup, tapi ditutup itu juga ada sebuah manfaat supaya mereka shutdown semuanya, membersihkan. Ambal-ambal yang selama ini tidak bersih sudah kita upayakan bersih, digulung supaya kita jumpa dengan keramik sehingga lantainya langsung kita melaksanakan sholat. Dan yang paling bagus adalah membawa sejadah pribadi masing-masing. Bersyukur kita hari ini. Coba kita bayangkan beberapa hari yang lewat di Masjidil Haram, Saudi Arabia, di Madinah tutup beberapa hari oleh para pemimpin utama mereka. Alhamdulillah kita dapat informasi lagi 2 hari yang lewat sudah beredar di medsos, katanya Masjidil Haram sudah dibuka. Mudah-mudahan terhindarlah semua daripada corona, jemaah-jemaah dimanapun berada. Dan pada hari ini juga di daerah kita ini, ya masih banyak juga hal-hal yang perlu kita laksanakan di dalam kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masjid salat Jumatnya tidak ada. Bersyukurlah kita mungkin di sini di tempat daerah kita ada salat Jumatnya. Mari kita jaga kebersihan. Ya, mari kita jaga kebersihan. Nah, jadi
Di samping secara keseluruhan yang kita hadapi, buat anak kami yang belajar online juga, jangan tunda-tunda lagi nak. Asal ada tugas kerjakan terus, jangan tunda, oh besok, nanti dan sebagainya, jangan. Sekarang kerjakan terus. Oh ada anak kami yang di sekolah tinggal bukunya, di Google bisa buka. Tidak harus, bisa komunikasi antara siswa yang satu dengan lain dengan menggunakan seminimal mungkin, itu menggunakan HP, WA, laptop dan sebagainya. Dan kepada kita semuanya, marilah kita introspeksi diri. Dengan hadirnya corona ini, mari kita introspeksi diri. Ya, yaitu jangan menjolimi, jangan memakan riba, jangan mau disogok, korupsi di mana-mana. Ya, beramanahlah. Marilah kita beramanah, memegang amanah yang telah dipercayakan kepada kita, yang langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para anak kami, pada hari ini pencerahan saya, pertemuan untuk hari ini, kita pembelajaran hari ini memberikan nasihat-nasihat terutama buat anak kami yang kelas 3 MTS maupun 3 SMP. Begitu juga dengan hari ini merupakan sebuah peristiwa sejarah, bahwa kalaulah jadi nanti itu dikatakan oleh Mendikbud bahwa UN ditiadakan, maka semuanya itu kembali kepada sekolah. Nilai-nilai yang akan diambil dari semester pertama, 2, 3, 4, 5, cakupannya bagaimana, yang layak nilainya bagaimana. Dan kepada anak kami yang kelas 3 aliyah ataupun SMA, persiapkan diri untuk menghadapi masuk perguruan tinggi yang favorit yang Anda cita-citakan. Tentu perlu persiapan semaksimal mungkin supaya nanti anak bapak bisa lulus dan untuk menggapai cita-cita serta kebahagiaan kepada orang tua dan menjadi masa depan anak bapak semuanya. Nah, ini kami sangat mengharapkan supaya belajar, kurangi membuka hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, buat anak kami jangan harus, oh ini nggak ada ayah, nggak ada mama, buka, jangan. Bukalah yang bermanfaat. Bukalah materi-materi yang betul-betul bermanfaat untuk tes ke depan. Begitu banyak persaingan dari seluruh sekolah berkumpul dalam satu kabupaten, dan beberapa kabupaten akan berkumpul dalam sebuah provinsi untuk meraih perguruan tinggi negeri yang anak-anak bapak idam-idamkan. Saya mengharapkan oleh karena itu, begitu juga yang kelas MTS pun, ini merupakan peristiwa sejarah pada tahun 2020, telah mengukir sejarah, telah bisa diceritakan nanti kepada anak-anak kita, cucu-cucu dan cici-cici kita, bahwa peristiwa pada tahun 2020 dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini, yang begitu banyak media-media informasi yang akan menjelaskan tentang corona ataupun COVID-19. Ini yang perlu Bapak harapkan. Oleh karena itu, ketika nanti anak bapak sekolah di tempat lain, bagi kelas 3 MTS, 3 SMP yang hijrah, ataupun nanti kepada kelas 3 aliyah ataupun SMA sederajat, akan berada di perguruan tinggi, pesan bapak, jangan tinggalkan sholat. Sholatlah anak bapak. Ingat ya, sholat. Karena itu nanti akan pertama sekali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah moto, beribu-ribu orang yang berhasil bukan karena pintar, melainkan keberanian. Sekali lagi, beribu-ribu orang yang berhasil bukan karena pintar, tapi melainkan keberanian. Berani tampil, berani mengambil sebuah contoh yang baik, berani mengambil ketegasan. Apalagi sekarang ini banyak yang sudah beredar di mana-mana narkoba. Hindari narkoba. Jangan coba-coba mendekati. Jauhi narkoba. Kalau bisa kita berprinsip adalah, maka narkoba no,
Prestasi, yes. Ya. Coba semuanya. Narkoba, no. Prestasi, yes. Hanya ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak kami semuanya. Dan jangan lupa setiap membuka video Bapak ini, like and subscribe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Amin.